Sri Mulyani curhat siapa menderita. Minggu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani curhat ke media. Katanya, Bank Dunia mengusulkan agar pemerintah Indonesia menghapus pajak pertambahan nilai atau PPN. Ini jenis pajak yang dibebankan terhadap transaksi barang atau jasa. Alasannya untuk mendongkrak pendapatan negara. Karena itu, Sri Mulyani butuh dukungan politik. Tapi buat kita, siap-siap aja, kantong bakal jebol. Selama ini kontribusi PPN terhadap total penerimaan perpajakan ya sekitar 30-an%. Yang terbesar sebenarnya adalah pajak penghasilan atau yang kita biasa kenal dengan sebutan PPH. Jumlahnya atau kontribusinya sekitar 49 sudah mendekati 50%. Nah, itulah kontribusi PPH terhadap total penerimaan perpajakan. Jadi PPN itu ada di urutan kedua. Cukai, termasuk di dalamnya adalah cukai rokok, ya kira-kira belasan lah kontribusinya. Kita ambil contoh tahun 2022. Ini realisasi sementara karena belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pada tahun tersebut, total penerimaan perpajakan sekitar 2.034 triliun. Dengan penerimaan PPH 998 triliun, PPN menyumbang sekitar 688 triliun. Nah, kali ini karena rekomendasi atau nasihat Bank Dunia, Sri Mulyani sepakat akan mengenakan barang atau jasa yang selama ini tidak ada PPN-nya. Kira-kira transaksi apa yang akan disasar oleh Sri Mulyani? Ternyata yang diincar adalah transaksi di sektor pendidikan dan sembako. Jadi, biaya pendidikan dan sembako bakal dikenakan PPN dari selama ini yang bebas pajak pertambahan nilai. Kalau dikenakan PPN, berarti tinggal tambahin aja kira-kira 11%. Gambarannya seperti itu. Pertanyaannya, apa makna dari hasrat Sri Mulyani mengamini rekomendasi Bank Dunia untuk membebankan PPN ke sektor pendidikan dan sembako? Mungkin tentu karena pemerintah nggak punya duit. Ada mungkin duit ya, tapi kurang. Boleh jadi karena belanjanya yang ketinggian atau selama ini penerimaan kurang maksimal. Tapi kan ekonomi membaik terus. Mestinya kan penerimaan negara juga terus membaik. Tapi kalau soal solusi kekurangan duit nyedot pajak terus, sama aja mancing di kolam ikan. Jadi ikannya memang sudah ada, sambil merem lempar pancing pasti dapet. Jadi nggak perlu mikir susah-susah. Makna berikutnya, curhat Sri Mulyani yang mengamini rekomendasi Bank Dunia, ya tentu saja akan menambah beban masyarakat, khususnya bagi yang masih sekolah atau orang tua yang punya anak sedang belajar di lembaga pendidikan. Pasti ongkosnya bakal naik karena ada beban PPN plus biaya belanja sembako yang juga berpotensi naik setelah dikenakan oleh PPN. Untuk urusan inilah Sri Mulyani itu bilang bahwa dia butuh dukungan politik. Mau dukung yang seperti itu. Nah, dengan curhatannya ini Sri Mulyani memang sedang minta dukungan dari para pemangku kepentingan, mungkin termasuk publik. Makanya pernyataannya di media itu bisa jadi test the water. Bagaimana reaksi masyarakat? Jadi, curhatan Sri Mulyani adalah tambahan beban bagi masyarakat. Begitulah kira-kira. Eling lan waspada. Jangan lupa Bu Sri, banyak-banyak minum kopi.